Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak senang kita bisa bertemu lagi bersama Kak Queen dan Kak Ken. Pada hari ini kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum kita memuji dan menyembah nama Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Nanti doa dipimpin oleh Kak Ken. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan memuji Tuhan. Berkati kami agar kami bisa memuji nama-Mu dengan baiklah. Yang doa kami yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sudah siap memuji Tuhan? Kakak undang kita bangkit berdiri sambil bertepuk tangan ya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu mengikutku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu mengikutku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Adik-adik, ada lagu yang judulnya Baca Kitab Suci. Jangan lupa kita rajin baca kitab suci ya di rumah. Ayo kita nyanyiin lagunya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau Mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Berlindung di bawah darahnya, amin.
berlindung di bawah darahnya. Amin, aku berlindung di bawah darahnya. Stop. Nah, ayo, jangan gerak. Setan pun tak dapat menjamah aku. Ku berlindung di bawah darahnya. Amin, aku berlindung di bawah darahnya. Amin, aku berlindung di bawah darahnya. Stop. Jangan gerak. Setan pun tak dapat menjamah aku. Tak dapat, tak dapat, tak dapat. Amin, tak dapat, tak dapat, tak dapat. Amin, tak dapat, tak dapat, tak dapat. Stop. Setan pun tak dapat menjamah aku. Berlindung Di bawah darahnya. Amin, aku berlindung di bawah darahnya. Amin, aku Berlindung di bawah darahnya. Stop. Jangan gerak. Setan pun tak dapat menjamah aku. Tak dapat, tak dapat, tak dapat. Amin, Tak dapat, tak dapat, tak dapat. Amin, tak dapat, Tak dapat, tak dapat. Stop. Jangan gerak. Setan Pun tak dapat menjamah aku. Setan Pun tak dapat menjamah aku. Setan pun tak dapat menjamah aku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Teman-teman, sekarang kita mau menyembah. Siapkan hati dan pikiran kita menyembah Tuhan ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu Ku bimbang dan hilang andalanku, tetaplah Kau di sisiku. dan Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. terang Bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik semuanya, senang Kak Jeki ketemu lagi dengan kalian. Walaupun masih di rumah masing-masing, tapi seneng ya. Minggu kemarin Kak Vita ngajarin tentang apa? Masih ingat gak? Masih ingat? Itu yang Paulus di penjara, kemudian Paulus memuji Tuhan. Ingat ya? Nah adik-adik, kalian praktek gak di rumah memuji Tuhan? Kak Jeki harap kalian praktek juga ya di rumah memuji Tuhan. Nah sekarang sebelum Kak Jeki cerita, kita satu dalam doa dulu ya. Yuk kita satu dalam doa. Lipat tangan kita, tutup mata, Kak Jeki berdoa ya.
Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Engkau kumpulkan setiap anak-anak di rumah mereka masing-masing Tuhan. Mereka akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan, setiap anak-anak yang ada. Biar firman ini menjadi benih yang tumbuh Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Nah, firman Tuhan Kak Jeki hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Kak Jeki ulangin ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Nah, kisahnya itu tentang Paulus. Masih tentang Paulus nih adik-adik. Paulus sedang jalan di Athena. Waktu Paulus sedang jalan di Athena, Paulus itu sedih sekali. Kenapa dia sedih? Karena di Athena dia melihat itu banyak patung-patung. Patung-patung, tempat orang-orang menyembah, patung-patung yang didirikan untuk dipuja, untuk disembah. Adik-adik, padahal adik-adik tahu kan patung itu siapa yang bikin? Manusia kan? Nah, sama nih seperti ini nih adik-adik. Boneka. Patungnya itu kan ada yang bentuk lembu, ada yang hewan-hewan gitu adik-adik. Nah, sama nih. Ini kan boneka. Boneka ini mati atau hidup? Yang bikin siapa? Manusia kan? Yang bikin manusia, ini binatang yang mati, dia tidak hidup. Kak Jeki cubit juga dia nggak nangis. Kak Jeki pukul-pukul dia juga nggak akan protes. Dia nggak bisa ngomong. Kak Jeki misalnya Kak Jeki lempar begini, tup, dia nangis gak? Enggak, walaupun dia jatuh ke sana tapi dia nggak nangis. Nah, adik-adik tahu nggak? Ini kan patung-patung itu manusia yang bikin. Bahkan patung-patung itu nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, sama seperti boneka ini. Nah, boneka ini nggak bisa ngomong, nggak bisa nangis aja nggak bisa, apalagi mau menjawab doanya kita, bener nggak? Tapi herannya di sana orang pada membuat patung, udah tahu itu patung adalah buatan manusia, tapi mereka tetap menyembah itu patung. Nah, ini membuat Paulus menjadi sedih. Dia sedih dengan hal itu dan dia, wah ini gak benar ini. Dia pergi ke salah satu tempat ibadahnya mereka. Kemudian Paulus dengan berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Paulus bilang gini, ada seorang Tuhan yang harus kita sembah, namanya adalah Yesus. Yesus dia mati di atas kayu salib, pada hari yang ketiga dia bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga untuk menebus dosa kita semuanya, dosa Kak Jeki, dosa adik-adik semuanya, dosa semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kemudian Paulus cerita kalau Tuhan Yesus itu adalah dari surga turun ke dunia. Tidak sama dengan ini, boneka ini tidak sama juga dengan patung-patung yang dibuat. Nah adik-adik, waktu Paulus cerita tentang Tuhan Yesus, mereka berpikir adalah Paulus memberitakan tentang atau menceritakan tentang dewa yang baru. Wah, dewa yang baru. Ya, karena mereka berpikir bahwa ini Yesus mati kemudian dia bangkit kembali bisa membuat mujizat. Dia pikir wah ini dewa yang baru nih. Kemudian Paulus dibawalah ke tempat ibadah mereka, di tempat kerumunan banyak orang. Kemudian Paulus bercerita tentang Tuhan Yesus. Paulus bercerita dengan berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dia turun dari surga, datang ke dunia ini untuk menebus dosa setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik percaya sama Tuhan Yesus gak? Percaya kan? Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, maka dosa kita, dosa Kak Jeki, dosa adik-adik juga diampuni sama Tuhan. Kemudian Paulus cerita bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tapi Tuhan Yesus bukan mati dan tidak bangkit. Tapi Tuhan Yesus
mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Waktu mereka mendengar itu, di antara mereka ada yang percaya sama Tuhan, ada juga mereka yang wah ini ajaran apa lagi, ini udah gak bener nih. Ada banyak orang juga yang gak percaya. Akhirnya Paulus diusir sama mereka keluar dari gedung itu. Dia diusir keluar dan Paulus pergi dari sana. Tapi dari pemberitaan itu, dari Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus, ada beberapa orang yang percaya pada Tuhan. Dan orang-orang ini akhirnya dibaptis. Nah adik-adik, sering dalam kehidupannya kita melihat di sekitar kita kan gak ada patung yang kita sembah, gak ada atau boneka yang kita puja-puja begitu, gak ada gitu kan. Tapi adik-adik, sekarang ini banyak berhala-berhala modern. Apa itu Kak berhala modern? Salah satunya adalah ini, gadget. Kok bisa Kak? Iya, siapa di antara kalian yang kalau handphonenya ketinggalan atau gadgetnya ketinggalan, itu seperti kehilangan nyawanya atau kehilangan separuh jiwanya. Jadi dia kalau handphonenya ketinggalan, aduh mami handphonenya ketinggalan, gak mau, mesti pulang lagi mami, pasti pulang lagi, aku gak bisa hidup tanpa handphone. Loh, masa gak bisa hidup tanpa handphone? Kalau gak makan, iya bisa, kita jadi sakit. Tapi kalau hanya karena handphone, kan gak juga ya. Emang handphone bisa ngasih kita makan? Terus aduh ini adalah barang kesayanganku, dia paling berharga, dia paling kucinta. Emang handphone ngasih apa sih? Handphone gak bisa ngasih kita apa-apa. Kalau handphone ini misalnya jatuh, pecah, ya udah, gak apa-apa kan? Maksud Kak Jeki, dia gak bisa hidup, dia gak bisa memberikan kita sukacita, dia gak bisa memberikan kita nafas kehidupan, dia gak bisa menyertai kita, dia gak bisa menjawab doa kita. Nah, adik-adik, jangan kita membuat handphone kita atau gadget kita menjadi sesuatu yang kita agung-agungkan melebihi Tuhan. Ayo, sekarang Kak Jeki tanya, berapa lama satu hari kalian pegang handphone? Kok kan sekarang sekolah online Kak? Oke, sekolah online. Terlepas dari sekolah online, baik, sekolah online kalian dari jam 7 sampai jam 3 sore. Oke. Lepas dari itu, setelah sekolah online, berapa lama kalian pegang handphone? Entah untuk bermain game, untuk lihat-lihat TikTok lah, atau lihat-lihat Instagram, atau lihat-lihat YouTube. Berapa lama? Nah, berapa lama kalian menggunakan handphone kalian atau gadget kalian untuk misalnya dengerin lagu rohani, atau dengar cerita-cerita rohani. Misalnya YouTube, ya kita nonton film-film rohani, atau kita lihat Superbook lah, atau kita lihat yang lainnya kayak gitu. Berapa lama? Nah, adik-adik, yuk kita belajar yuk. Jangan mendewakan handphone. Jangan kita, kalau udah pegang handphone, maminya manggil, itu udah gak denger. Misalnya Vita aja ya namanya ya. Kak Vita pinjam nama ya. Vita, dia gak denger. Padahal sebenarnya denger. Vita, dia masih asik bermain. Mamanya datang Vita, iya mama. Dari tadi mama panggil gak denger gitu kan. Dengar, tapi pura-pura nggak dengar. Terus lagi misalnya disuruh ngapain? Disuruh tolong mama beliin mama misalnya ke warung sebelah atau ke supermarket gitu kan, yang di dekat rumah. Dia, aduh mama, ini banyak
rasanya gitu loh, nggak mau pegang, nggak mau lepas handphonenya, dan nggak mau nolongin mama buat ngapain aja. Pokoknya kalau udah pegang handphone, udah nggak bisa deh. Mau dibilangin, mau mama minta tolong, mau papa yang bilang, mau minta tolong apa, itu udah nggak bisa. Karena sudah matanya di handphone terus. Kalau udah di handphone, nggak bisa sama yang lain. Adik-adik, ini juga mendukakan hatinya Tuhan. Tuhan gak mau kehidupan kita tergantung dengan sesuatu yang itu akhirnya melebihi cintanya kita sama Tuhan. Itu Tuhan gak mau. Jadi adik-adik, yuk kita belajar yuk. Kalau berarti Kak gak boleh pegang handphone? Boleh pegang handphone, kan kalian sekolah juga pakai handphone. Tapi kalian harus tahu prioritasnya. Oke? Ada jam-jam di mana, waktu-waktu di mana kalian bisa pegang handphone untuk bermain. Ada waktu di mana kalian bisa pegang handphone untuk dengerin lagu rohani. Ada kalian sama-sama sama mama, sama papa atau kakak, adik, kalian bisa nonton video-video tentang rohani. Jadi handphone ini, kalau Kak Jeki selalu bilang gini, handphone ini bisa menjadi surga, tapi juga bisa menjadi neraka buat kita. Kok bisa, Kak? Iya bisa. Kalau kita pakai secara baik handphone ini, itu bisa menjadi surga. Misalnya nih, lagi pegang handphone, kemudian mama panggil, misalnya Vita, iya mama, tolong mama beliin apa misalnya di toko sebelah. Iya mama sini. Nah langsung dia pergi. Nah itu handphone ini bisa menjadi surga. Karena apa? Kita taat sama orang tua. Tapi handphone ini akan menjadi neraka buat kita. Kita berdosa itu kalau kita sudah pegang handphone, terus mama panggil, kita gak dengerin. Pura-pura gak denger sebenarnya. Dengar mama panggil, tapi kita pura-pura gak dengar. Itu bisa menjadi neraka buat kita. Kenapa? Mama pasti marah sama kita gitu. Pasti mama marah sama adik-adik, Kak Jeki kalau gak denger-dengeran. Nah, sama jemaat di Athena, yuk kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang harus kita sembah. Tidak boleh ada yang lain. Baik itu berhala atau buku-buku atau baju atau boneka-boneka yang kita sukai atau gadget kita. Jangan ya. Jadi tempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Oke, adik-adik semuanya, Kak Jeki berharap firman ini kalian ingat terus dalam kehidupan kalian, menjadikan Tuhan nomor 1 dalam hidupnya kalian semua, termasuk dalam hidupnya Kak Jeki. Kak Jeki udah selesai hari ini. Jangan lupa dibaca ayatnya dari Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Adik-adik bisa baca ya sama mama. Nah, Kak Jeki langsung aja ayat hafalan ya. Ayat hafalannya diambil, nih Kak Jeki lihat dulu nih, tunggu ya. Keluaran 20 ayat yang ketiga. Oke. Ayatnya singkat banget. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, punya Tuhan. Jadi jangan ada padamu Allah lain, Allahnya huruf kecil, di hadapanku, kunya besar, itu Tuhan. Jadi adik-adik ulangan 20, bukan ulangan, Keluaran 20 ayat yang ketiga. Ulangin ya, Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kata Tuhan. Oke, adik-adik ingat ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kata Tuhan. Dihafalin, terus jangan cuma dihafalin, tapi dilakukan dalam kehidupannya kita. Oke, Kak Jeki selesai. Yuk kita berdoa dulu ya. Kita berdoa firman, juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan doa syafaat yang lainnya. Kita satu dalam doa. Siap ya semuanya ya, duduk manis, lipat tangannya, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Hamba sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah anak-anak belajar untuk menempatkan Engkau di tempat pertama dalam kehidupan mereka. Engkau nomor satu dalam kehidupannya mereka Tuhan. Tidak ada Allah-Allah yang lain di hadapan mereka, tapi hanya Engkau Yesus satu-satunya dalam kehidupan anak-anak yang ada. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini. Biarlah firman ini termeterai dalam hati mereka, menjadi tuntunan dalam setiap langkah kehidupan mereka Tuhan. Mereka selalu diingatkan untuk menempatkan Engkau di tempat yang pertama. Dan Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa buat bangsa kami. Terus kami minta Tuhan kepadamu, tidak jemu-jemu, minta untuk bangsa Indonesia dipulihkan dari COVID ini Tuhan, COVID-19. Biarlah Tuhan COVID segera berlalu dari bangsa kami, dan berikan hikmat bagi pemerintah yang ada Tuhan untuk menangani COVID ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kondisi yang semakin membaik dari hari ke hari. Dan biarlah Tuhan Engkau terus sempurnakan Tuhan apa yang Engkau lakukan atas bangsa Indonesia, sehingga pandemik ini berlalu dari bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik yang sekolah di rumah. Mereka masih secara online Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka sukacita Tuhan, kreativitas yang daripada-Mu, sehingga mereka tidak bosan ada di rumah, tapi mereka terus enjoy Tuhan bersama-sama dengan orang tua mereka yang mendampingi mereka dalam belajar. Berikan hikmat-Mu Tuhan buat orang tua yang ada juga, sehingga ada kerjasama antara anak-anak dan orang tua, dan mereka bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas mereka di rumah Tuhan dengan baik. Bapa, hamba juga berdoa buat mereka yang sedang sakit, dimanapun mereka berada. Kami tidak tahu Tuhan, tapi biarlah Tuhan Engkau yang menolong mereka, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi mereka dimanapun mereka, baik yang di rumah sakit, baik yang di rumah Tuhan. Engkau yang menolong memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Kalau mereka minum obat Tuhan, biarlah Engkau juga menjamah obat-obat ini Tuhan, biar obat ini menjadi saluran-Mu Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat bagi para pemimpin gereja kami Tuhan, baik yang di Jakarta, di Manado Tuhan. Biar Engkau menolong setiap kami, para pemimpin kami Tuhan. Hikmat-Mu menjadi bagian dari mereka Tuhan, membawa jemaat ini menjadi jemaat yang kuat Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami juga berdoa buat kakak-kakak pembina yang lainnya Tuhan. Engkau menolong mereka dimanapun mereka berada. Engkau menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai, ibadah kami hari ini selesai Tuhan. Dan biarlah sukacita-Mu menjadi bagian dari setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita udah selesai. Kak Jeki mau doa berkat buat kalian. Yuk, siapkan hati kalian, tangan kalian diangkat seperti ini. Tuh, ya. Buat terima berkat dari Tuhan. Oke ya. Tuhan, hamba melepaskan berkat yang daripada-Mu menjadi bagian dari setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kecerdasan yang daripada-Mu menjadi bagian dari mereka Tuhan. Dimanapun mereka pergi dan berada, malaikat-Mu menjagai mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu menjadi bagian dari setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik, jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian spesial, kalian berharga buat Tuhan. Sampai ketemu lagi. Dah.